Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai gelombang stasioner. Untuk memahami hal ini saya akan coba membahas menjadi 3 bagian, yaitu kita akan pahami dulu mengenai sifat interferensi gelombang, yaitu paduan atau gabungan gelombang. Lalu bagian 2 kita akan mempelajari mengenai sifat pemantulan gelombang. Dan terakhir pada bagian ketiga kita akan gunakan sifat interferensi atau paduan gelombang dengan sifat pemantulan pada tali ujung terikat dan ujung bebas, sehingga kita akan mendapatkan persamaan gelombang stasioner untuk ujung terikat dan ujung bebas. Nah, di sini ada satu buah gelombang. Kita akan coba tambahkan gelombang yang lain. Nah, di sini ada gelombang kedua, gelombang biru yang juga sama amplitudonya. Di sini kita akan coba memahami superposisi atau penyembelahan dua buah gelombang. Bila gelombangnya itu ada suatu perbedaan fase atau tidak, nanti kita bisa lihat. Nah, kalau ini sama ya, sefase. Kalau beda fase, ini udah beda fase sampai dengan di sini. Perbedaannya itu 180 derajat ya, atau 3,14 radian. Nah, kita mau lihat, kita tampilkan hasil superposisinya. Ini yang warna grafik warna hijau. Ini kalau saling disebutnya itu saling menguatkan atau konstruktif, di mana kalau satu fase sehingga dia naik di sini atau di sini turun. Bagaimana kalau beda fase? Nah, itu kita lihat. Nah, yang hijau bisa sampai dengan 0 ya, bisa sampai dengan 0 gara-gara atau diakibatkan oleh saling mengurangi. Yang seperti ini itu disebutnya destruktif ya, saling mengurangi. Tapi kalau ini udah menjumlah dan ini maksimum penjumlahan kalau sefase. Nah, kita lihat. Nah, seperti itu. Nah, itu penjumlahan dua buah gelombang, sehingga berikutnya kita bisa lanjutkan. Dari sini kita akan coba lihat sifat pemantulan gelombang. Kita akan berikan satu pulsa seperti itu, sudah di slow motion. Nah, ini kalau ujungnya terikat, dia ke bawah berikutnya ya. Kita lihat lagi, perhatikan ini di atas. Nah, pantulannya itu ya ke bawah. Sekarang kita akan coba bagaimana untuk ujungnya bebas, ujung bebas. Kalau kita kasih gangguan di situ, nah itu ya, dia kembali pantulannya itu ada di atas tadi ya. Kalau di bawah pantulannya pun kita bisa lihat ya, juga kembali ke bawah, sehingga kita bisa tuliskan seperti ini ya. Pemantulan pada ujung terikat, kita misalkan ambil jarak X di titik tertentu dari ujung terikat dengan panjang tali dari sumber itu L, dimana gelombang datang adalah dari sumber ke titik tertentu, sedangkan gelombang pantul dari sumber terpantul terlebih dahulu dan kemudian menuju titik. Kita beri tanda bintang, sehingga gelombang datang dengan persamaan amplitudo kali sinus omega T minus K dikali L minus X, karena jaraknya sampai bintang tadi sinar datang L minus X.
dengan T-nya itu sendiri adalah waktu sumber bergetar, sehingga kita bisa tuliskan kembali biar cara pada buat V persamaan gelombang datang itu A sinus omega T dengan T-nya itu adalah T pantul, maka kita tuliskan K kali X saja dengan X jarak dari pantul. Bagaimana dengan gelombang pantul? Y pantul sama dengan minus A kali sinus omega T plus K kali X. Di sini kita T-nya sudah T pantul. Nah, mungkin di antara kalian ada yang bertanya, kenapa Y pantulnya minus A? Nah, kita lihat kembali gelombang datang dan gelombang pantulnya ke bawah, amplitudenya negatif. Kemudian kita akan jumlahkan karena superposisi tadi ya, paduan dua gelombang. Y stasioner akan kita dapatkan gelombang berdiri dengan A kali sinus omega T minus Kx. Dari ini saya sudah keluarkan, tarik keluar untuk amplitudenya. Nah, ini tulis X. Sehingga menggunakan persamaan trigonometri kita tahu sinus minus sinus itu menjadi 2 cos setengah 2 omega T dikali sin setengah 2 Kx, karena sin minus sin itu 2 cos sin gitu. Nah, ini 2A sinus Kx dikali cos omega T. Nah, kita dapatkanlah ini persamaan gelombang stasioner ujung terikat. Berikutnya kita akan temukan gelombang stasioner pada ujung bebas. Nah, ini sama seperti ujung terikat. Gelombang datang sama dengan A kali sinus omega T minus K kali X ya, dengan T-nya adalah T langsung T pantul, dengan juga Y pantulnya adalah A. Nah, di sini positif ya. Omega T plus Kx. Lalu kita jumlahkan gelombang datang dan gelombang pantul, dapatkan gelombang stasioner yang sama dengan A dikali sinus omega T minus Kx ditambah sinus omega T plus Kx. Kembali menggunakan persamaan trigonometri, kita bisa tuliskan 2 kali sinus setengah penjumlahan yaitu omega T dan pengurangan cos setengah 2 kali Kx. Kita bisa tuliskan kembali 2A dikali sinus omega T cosinus Kx. Jadi Y stasioner itu sama dengan 2A. Nah, kita kali cos Kx kali sin omega T. Nah, inilah persamaan gelombang stasioner pada ujung bebas. Berikutnya kita akan coba menentukan letak perut pada ujung terikat. Nah, kita lihat perut pertama ada di situ, yaitu 1/4 panjang gelombang, sedangkan perut kedua ada di situ. Dari ujung terikat kita bisa tuliskan ada 3/4 panjang gelombang. Perut ketiga itu adalah 5/4 panjang gelombang dan seterusnya, sehingga kita bisa tuliskan letak perut itu 2n-1 kali lambda per 4. Nah, bagaimana dengan letak simpul pada gelombang ujung terikat? Kita lihat itu simpul pertama itu di 0, sedangkan simpul kedua di setengah panjang gelombang, simpul ketiga di 1 panjang gelombang. Nah, kita bisa tuliskan berarti 2n N2 kali lambda per 4, dengan N itu sendiri adalah
jumlah letak simpul atau letak perut. Bagaimana dengan yang ujung bebas? Kita bisa lihat letak perut pada ujung bebas pertama justru di 0, perut kedua di setengah panjang gelombang, perut ketiga itu di 1 buah panjang gelombang, sehingga kita bisa tuliskan 2n-2 dikali lambda per 4. Nah, letak simpul pada ujung bebas kita bisa lihat juga di gambar itu di 1/4 simpul pertamanya panjang gelombang, terus di 3/4 panjang gelombang, kemudian ada di 5/4 panjang gelombang. Dari sini kita bisa tuliskan bahwa letak simpul itu 2n-1 kali lambda per 4. Nah, ini ya. Akhirnya bisa kita simpulkan bahwa persamaan gelombang stasioner seperti itu, dengan nilai AP itu adalah amplitudo gelombang stasioner. Baiklah, demikian video pembelajaran kita kali ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih.